Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Fajar Supandi, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan membahas modul 1.4 koneksi antar materi dengan judul budaya positif. Berikut peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut akan terlaksana jika menerapkan disiplin positif, teori motivasi, baik motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik, seperti berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Penerapan disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai luhur. Disiplin positif mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat peserta didik paham dan sadar berdasarkan motivasi intrinsik, bukan pada pujian, paksaan, ataupun hukuman. Yang ketiga, seorang guru harus paham betul akan teori motivasi. Dalam hal ini adalah motivasi perilaku manusia. Teori motivasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, pengakuan, maupun penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Saat seorang guru memahami betul dari ketiga motivasi perilaku manusia, maka seorang guru akan dapat memilah motivasi perilaku apa yang dimiliki pada diri peserta didik. Jika seorang murid masih memiliki perilaku dengan tujuan untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, pengakuan maupun penghargaan atau pamrih, maka motivasi yang ada pada diri peserta didik adalah motivasi ekstrinsik. Sehingga seorang guru harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri peserta didik. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Seorang guru harus mengetahui dan memahami posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru yang harus diketahui dan dipahami. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru dapat menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil bagi peserta didik. Yang kelima yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya sebuah kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta dapat dilaksanakan dengan baik di lingkungan sekolah. Yang keenam adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kontrol guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, mendayakan keyakinan kelas atau sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun anak sesuai kodrat zaman. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menyepakati dan menjalankan keyakinan sekolah. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar didapatkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Agar terwujudnya visi tersebut, dibutuhkan sebuah prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, posisi kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan dan didiseminasikan pada rekan sejawat atau guru di sekolah. Hal menarik yang di luar dugaan bagi saya adalah saat mempelajari teori motivasi, di mana ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik. Di antaranya adalah dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya sadar akan posisi kontrol guru yang biasanya saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer, di mana ketika menangani masalah harus menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering membolos dan pergi ke kantin saat jam pelajaran. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat tertarik dan lebih termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif yang berada di sekolah. Hal yang sudah baik yaitu mulai munculnya motivasi intrinsik peserta didik dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang harus saya perbaiki adalah merubah posisi kontrol saya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu sangat merasa bersalah, bimbang, cemas karena memberikan sebuah hukuman yang berdampak pada kesehatan mental peserta didik. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat nyaman dan senang karena setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan win-win solution. Namun hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah. Hal lain yang harus dipelajari dalam mewujudkan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua atau wali murid agar budaya positif juga dapat diterapkan di rumah, sehingga dapat menjadi sebuah kebiasaan ketika berada di lingkungan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam topik koneksi antar materi modul 1.4. Semoga dapat menginspirasi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.